Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Lisnawati dari SMP Negeri 1 Cililin, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini akan menguraikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan proses pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai bentuk refleksi terhadap pemahaman modul 1.1, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Saya percaya bahwa murid memiliki potensi, minat, bakat, dan kemampuan yang berbeda. Saya juga percaya bahwa semua murid adalah unik karena mereka berangkat dari background keluarga yang berbeda. Dalam proses pembelajaran, saya sudah mencoba menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, menuntun, membimbing, dan melakukan pengawasan selama proses pembelajaran. Kemudian saya juga menerapkan berbagai model pembelajaran sebagai bentuk variasi dalam proses pembelajaran. Namun, apa yang saya percaya tentang murid dan proses pembelajaran yang dilakukan hanya sebatas menampilkan teori yang saya dapatkan dalam merubah mindset dalam pembelajaran, tapi belum menyentuh ranah psikis murid hingga perubahan yang ada disebabkan karena tuntutan guru, bukan berasal dari kesadaran murid. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Bahwa apa yang saya ketahui tentang murid dan proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas selama ini tidak keluar dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Namun, masih banyak yang harus saya pelajari dan saya dalami tentang bagaimana konsep menuntun dalam proses pembelajaran hingga saya selaku guru dapat melayani murid dengan sepenuh hati. Dan setelah mempelajari modul ini, saya selaku guru harus lebih memahami dan bisa mengeksplor lebih jauh lagi bakat, minat, dan kemampuan murid. Saya harus lebih memahami kondisi murid dari berbagai sisi, hingga pembelajaran di modul ini memberi wawasan lebih bagi saya tentang peran seorang guru, bukan hanya sebagai fasilitator di kelas, namun sekaligus motivator bagi murid. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Konsep menghamba pada anak harus benar-benar saya pahami, karena dengan demikian saya akan bisa memperlakukan murid dengan penuh kesabaran, kasih sayang, hingga murid benar-benar terlayani dengan baik. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini perlu dipahami lebih jauh lagi agar dalam proses pembelajaran saya bisa memosisikan anak sesuai kodratnya dan saya selaku guru dapat melayani anak sesuai tuntutan zaman dengan cara menyelaraskan kebutuhan anak dengan kemampuan yang harus saya kuasai. Selaku guru, saya harus lebih memperhatikan bagaimana penumbuhan budi pekerti pada murid. Saya harus bisa menjadi contoh baik bagi murid dengan konsisten menjalankan nilai-nilai luhur, melakukan bimbingan dan arahan yang lebih intens pada murid. Kesimpulan, pertama, apa yang saya pelajari di modul 1.1 ini menjadi tambahan pengetahuan bagi saya selaku guru, hingga bisa diimplementasikan dalam sikap dan perilaku, serta diterapkan dalam proses pembelajaran yang pada akhirnya bisa menciptakan pembelajaran bermakna. Yang kedua, bisa memperlakukan murid sebaik mungkin hingga murid mendapatkan kenyamanan selama proses belajar mengajar. Dan yang harus menjadi poin penting bagi saya selaku guru adalah bahwa tugas guru bukan sekedar transfer pengetahuan, namun yang lebih penting adalah transfer nilai. Demikian
paparan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.